Kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya kepada kita semua, hingga semua yang ada di sini yang merupakan tokoh-tokoh, ahli-ahli yang bergerak di bidang jasa konstruksi bisa ikut di dalam Zoom ini. Nah, di dalam Zoom ini, di dalam acara ini kita akan bertukar pikiran, saling mengisi, dan ini bisa bekal kita menjadi tenaga ahli yang benar-benar di lapangan. Adapun topik yang dibawakan narasumber ini cukup menarik, yaitu analisis kinerja performansi proyek konstruksi berdasarkan konsep nilai hasil. Jadi di situ ada yang namanya pengendalian nanti biaya selama pekerjaan konstruksi itu berlangsung. Hal-hal ini sangat menarik untuk diangkat ya di dalam pekerjaan kita di bidang konstruksi supaya dapat membuahkan hasil ya, membuahkan hasil di mana pekerjaan konstruksi yang kita kerjakan itu bisa berhasil, dan kita semua di sini para ahli bisa menjadi contoh. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bisa berlangsung dari awal dengan keadaan baik. Terima kasih. Dengan ini saya nyatakan bahwa seminar kita hari ini dibuka. Tok. Halo. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan kepada Bu Ririn. Terima kasih untuk sambutannya, Pak. Tanpa berlama-lama, saat ini kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi webinar kita yang berjudul Analisis Kinerja Performansi Proyek Konstruksi Berdasarkan Konsep Nilai Hasil, yang akan dipandu oleh Bapak Moderator kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Mardiaman, STMT. Pada Bapak Moderator kita dipersilakan. Terima kasih, Bu Ririn. Ya, untuk pertama saya akan memperkenalkan Bapak narasumber kita ya, yang tidak asing lagi namanya di kancah perkonstruksian. Izin saya share ya pengalaman beliau. Oke, saya apa aja ya, bacakan aja ya. Maaf. Adapun kurikulum kita, riwayat hidup daripada narasumber kita ini, yaitu namanya Bapak Hamonangan Girsang ya. Beliau lulusan S1-nya dari Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin tahun 1994 ya, udah cukup senior. Kemudian dilanjutkan S2 dari Universitas Indonesia Depok dalam bidang teknik sipil juga. Kemudian beliau ini, narasumber ini sudah memegang ya sertifikat-sertifikat yang mendukung pekerjaannya. Adapun sertifikat yang narasumber miliki, yaitu dia pemegang ACPE ya, nomor 04339 ID-nya. Jadi ini suatu sertifikat ya yang sangat mumpuni di bidang konstruksi. Kemudian beliau ini juga adalah pemegang IPU ya, Insinyur Profesional Utama. Ya, jadi sertifikat tertinggi di bidang keinsinyuran. Ya. Kemudian beliau ini juga mengajar di Universitas Buana dalam bidang teknik sipil. Ya, jadi sangat-sangat mendukung. Yang tak kalah pentingnya,
bahwa narasumber ini sudah mengerjakan berbagai proyek ya di dalam konstruksi sebagai praktisi ya. Nah, ini banyak sekali ya yang sudah dikerjakan beliau ya. Ya, banyak sekali ya di dalam manajemen proyek dan manajemen engineering. Beliau sampai sekarang ini juga terlibat di PT Mutiara Indah Anugrah ya, suatu perusahaan kontraktor dengan jabatan proyek jadi handal ya. Kemudian ya banyak sekali ya yang terakhir ya yang awalnya di 2000 dan narasumber ini juga sudah menulis berbagai tulisan ya di berbagai jurnal ya. Sebagai praktisi beliau mengimplementasikannya di dalam tulisan untuk menyebarkan ilmunya kepada dunia konstruksi. Barangkali itu sekilas kurikulum PITAI dari Pak Hamonangan Girsang. Untuk selanjutnya saya serahkan zoom-nya kepada Pak Hamonangan Girsang. Silahkan Pak Hamonangan. Ya, terima kasih Pak Mardiaman sebagai moderator dan wakil ketua dari ITAKI, dan juga Ibu Ririn, dan juga Pak Perlinto sebagai pengurus dari ITAKI, dan juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini lewat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya sungguh berbangga bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, dan sangat bersyukur karena kita saling bisa berbagi. Baik itu berbagi pengalaman, berbagi apa yang kita punya lewat pengalaman kita yang masing-masing berbeda. Ya, jadi sengaja memang topik ini adalah topik tentang manajemen proyek. Di mana kita tahu sebuah proyek itu ada permulaan dan ada akhirnya. Dan di antara awal dengan akhir itu ada banyak yang unik aktivitas yang harus dikerjakan. Ada awal, ada akhir, itu diikat oleh waktu. Ada awal dan ada akhir, itu diikat oleh biaya. Itulah proyek. Jadi bagaimana kita menganalisis proyek kita itu, bagaimana perjalanannya, tentu tidak lepas daripada bagaimana kita merencanakan proyek. Setelah ada rencana, baru nanti akan masuk ke eksekusi. Setelah eksekusi, ada kontrol monitoring. Bagaimana perkembangan, apa yang harus dikembangkan. Ada lagi nanti adalah pengembangan selanjutnya, perbaikan berkesinambungan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan coba share materi kita. Apakah izin, apakah sudah kelihatan? Sudah cukup jelas. Ya. Cukup jelas Pak narasumber, Pak Hamonangan. Ya, terima kasih. Begitu. Analisis kinerja performansi proyek konstruksi berdasarkan nilai hasil. Kita tahu sebuah siklus proyek itu diawali daripada inisiasi, terus dilanjutkan dengan studi kelayakan. Dari hasil studi kelayakan akan dilanjutkan, kalau memang layak suatu proyek itu dikerjakan, dilanjutkan dengan tahap perencanaan engineering. Setelah itu akan dilanjutkan dengan procurement, pengadaan. Terus setelah itu masuk ke konstruksi, tahapan konstruksi.
Selesai konstruksi di handing over, baru masuk ke operation maintenance. Ya, operation maintenance. Selanjutnya terus ada operasi. Nah, ini adalah kalau proyek kita itu tipenya itu adalah EPC, Engineering Procurement Construction. Kalau misalnya kita tidak pakai EPC, berarti procurement ini tidak ada. Ya, berarti itu ada konsep yang biasa dikatakan ada konsultan, perencana, ada kontraktor, dan ada pemilik owner. Tapi semua apapun modelnya itu tetap akan nanti lahirnya ke konstruksi ini. Kita akan membahas konstruksi ini secara detail sesuai dengan tema kita, judul kita tadi, dengan mengibaratkan sebuah filosofi seperti ini. Masing-masing kita pasti pernah berjalan dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, kebetulan di sini ada seorang ini, dia sedang berjalan dari daerah A, katakanlah kota tempat A ke tempat B. Ya. Dia sudah merencanakan, saya harus sampai sekian lama, dari A sampai ke kota C, sampai sekian lama. Itu rencana dia. Dia mulai berangkat dari kota A, terus sampai di kota B, atau di titik B. Dia melakukan evaluasi. Berapa kecepatan yang dia tempuh, berapa lama dia lakukan dari A ke B, serta mungkin berapa biaya yang dia keluarkan. Biaya di sini mungkin biaya minum dan lain-lain. Waktu dia ada di titik B ini. Nah, dari sini dia bandingkan, kalau saya ingin sampai di titik C sekian hari lagi, dengan yang sudah ada dilakukannya di antara A dan B, dia akan bisa prediksi apakah saya sampai di kota C sesuai dengan rencana awal, ya, yang sudah direncanakannya. Nah, kira-kira begitulah filosofi yang akan kita diskusikan hari ini. Kalau itu kita bawakan ke dalam sebuah proyek ataupun sebuah konstruksi, tatkala kita sudah merencanakan baseline, rencana biaya berapa, kita sudah merencanakan rencana jadwal berapa, yang mana kalau di dalam titik B ini dikatakan waktu proyek itu berlangsung. Kita adakan evaluasi, artinya kita mengevaluasi setiap saat. Bisa by week, tiap minggu, bulan. Akhirnya dengan hasil yang sudah dijalanin di proyek antara A dan B ini, itu akan bisa memprediksi bagaimana kondisi nantinya, kondisi proyek itu di titik C ini. Ya, begitu filosofi daripada nilai hasil ini. Jadi kita berbicara terkait konstruksi. Tadi sebelum kita berangkat, ataupun dengan metode siklus konstruksi tadi, proyek tadi, tatkala sudah keluar desain DED, Detail Engineering Design, kita harus merencanakan berbagai yang harus dipersiapkan sebelum proyek itu dieksekusi. Contohnya, kita harus membuat metode kerja. Kita harus membuat jadwal pelaksanaan, schedule. Kita harus membuat rencana anggaran biaya. Dan juga kita harus membuat mutu, K3, dan lain-lain dan sebagainya. Ini semuanya adalah di dalam bentuk dokumen yang disebutkan sebagai baseline. Nah, berarti sebelum kita mengeksekusi sebuah proyek, kita sudah melakukan hal ini. Inilah dasar kita tatkala kita melaksanakan, mengeksekusi sebuah proyek. Misalnya di metode kerja itu dikatakan menggunakan tenaga kerja sekian orang, atau menggunakan alat A, menggunakan alat B. Itulah yang disetting di dalam metode kerja. Sehingga disetting dengan metode kerja itu, dengan alat, resource, dan segalanya akan melahirkan sebuah jadwal. Jadwal pelaksanaan, tentunya ini erat kaitannya dengan resource yang digunakan. Dan juga dengan biaya. Setelah semua dokumen baseline ini sudah selesai, akan mulai eksekusi. Berarti pelaksanaan konstruksi.
Nah, begitu dilaksanakan konstruksi, setiap saat akan muncul kontrol. Kontrol terhadap pelaksanaan itu, pengendalian terhadap pelaksanaan itu. Nah, karena kasus kita adalah berdasarkan nilai hasil, akhirnya kontrol itu fokus terhadap biaya dan waktu. Nah, dengan kita mengontrol biaya dan waktu, itulah yang disebutkan dengan konsep nilai hasil, atau dalam bahasa Jawanya adalah net value. Ya. Di mana di konsep hasil ini nanti ada beberapa istilah yang akan kita ketemui, yaitu seperti ini VV, EV, dan sebagainya. Apa bentuknya ini akan kita jelaskan di slide-slide sebelumnya. My name's Ali. Sudah. Jadi prinsipnya kita menyusun sebuah dokumen baseline, terus baru kita berangkat ke implementasi pelaksanaan konstruksi. Nah, itu yang dikontrol. Nah, ini karena khusus adalah biaya dengan waktu, berarti kita khusus kontrol terhadap biayanya berapa, waktu pelaksanaannya bagaimana. Begitu Bapak Ibu konsep yang akan kita laksanakan. Nah, terkait seperti tadi, ada beberapa indikator yang dihasilkan adalah value itu atau nilai hasil itu, yaitu yang pertama itu adalah plan value, ya, yaitu VV atau BCWS, anggaran yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja. Nah, ini RAB, ya, RAB. Setelah itu ada juga RPW, ya, atau BCWP, Budget Cost of Work Performance. Ini adalah dari realisasi pekerjaan, realisasi progres pekerjaan selama periode waktu tertentu dengan berapa persen hasil yang dia terima. Itu namanya dikatakan adalah dengan EP. Terus setelah itu ada yang dikatakan cost variance. Nah, ini adalah pengurangan EV dengan AC. Oh, maaf, ada kelewatan. Ada satu adalah actual cost. Actual cost. Actual cost itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan tatkala kita mengerjakan proyek itu pada masa kita meninjau, periode meninjau. Ya. Actual cost disebut dengan ACWP juga, Actual Cost of Work Performance. Di mana ini terkait dengan biaya pengeluaran, berarti itu akan ada hubungannya dengan biaya secara langsung, direct cost, dan biaya indirect cost. Berarti kita harus menentukan, menghitung biaya direct dan juga indirectnya. Ada juga disebutkan dengan analisa varian. Analisa varian itu adalah schedule variance dan juga ada cost variance. Kalau SP itu adalah SP formulanya pengurangan dari EV, ya, hasil yang dicapai dengan nilai hasil yang dicapai dengan nilai yang direncanakan. Nah, ini. Nah, terus ada lagi yang dikatakan cost variance, biaya, terkait dengan biaya. Itu adalah nilai hasil dikurangi dengan actual cost. Ya. Yang dihasilkan dikurangi dengan Nah, terus setelah itu ada juga disebutkan Pak Omonangan, ya, narasumber sebentar ya, dipulkan boleh nggak dipulkan so-nya? Boleh. Iya, mantap, silakan. Ya. Jadi ini schedule performance index, SPI. Schedule berarti hubungannya adalah dengan kinerja waktu. Ini bisa kita capai bagaimana kinerja waktu itu tatkala kita sudah mengerjakan proyek dan kita tinjau pada minggu-minggu tertentu yang sudah dilalui, itu akan dihasilkan dengan formula adalah EV dibagi dengan VP. Ya.
nilai hasil dibagi dengan nilai awal, di mana kalau dihasilkan nanti nilai SPI itu 1, berarti proyek yang kita sudah lalui laksanakan itu adalah tepat waktu. Tapi kalau proyek itu lebih cepat, artinya lebih cepat seperti apa yang kita rencanakan sesuai dengan baseline. Ya. Terus kalau lebih kecil dari 1, itu adalah proyek kita terlambat. Ya, proyek kita terlambat. Bergerak nggak? Bergerak nggak di situ, Bapak Ibu? Bergerak, Apakah bagus. Slide-nya sudah bergerak, saya sudah pindah ini. Biasanya Sudah. Cukup bagus. Setelah itu ada yang dikatakan Cost Performance Index, CPI, cost berhubungan dengan kinerja biaya. Sedangkan kinerja biaya itu disebutkan di sini adalah EV dibagi dengan actual cost. Di mana nanti kalau dihasilkan nilai CPI sama dengan 1, berarti biaya kita sesuai dengan yang kita rencanakan di awal, baseline ya. Kita ingat waktu tadi saya katakan di awal kita sudah merencanakan dokumen yang disebut baseline. Nah, kalau lebih besar dari 1, itu berarti kita mengelola proyek itu kita lebih hemat. Kalau lebih kecil, kita boros dalam pengelolaan proyek itu. Nah, terus dengan kita sudah mengetahui tadi ada actual cost, earned value, plan value, terus kita SPI, ada CPI-nya. Nah, bagaimana kita meninjau? Katakanlah kita meninjau di minggu ke-10 dari 80 minggu misalnya. Nah, di minggu ke-10 ini kita sudah punya gambaran yang kita tinjau. Terus bagaimana kita memperkirakan terhadap waktu sisa? Berarti 70 hari kalau hanya contoh saya buat itu ya. Bagaimana kita memperkirakan dengan kondisi yang sudah ada berjalan sekarang, kalau tetap kondisi itu kita pertahankan mengerjakan proyek itu, berarti berapa biaya yang akan keluar di akhir, terus berapa waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan itu. Makanya kita memperkirakan, ya, ini perkiraan dihitung berdasarkan kecenderungan kinerja proyek pada saat peninjauan. Ya. Nah itu, terus dengan kita mengetahui evaluasi tadi di minggu tertentu, di waktu tertentu, kita akan bisa mengambil langkah, sikap. Wah, proyek saya ini ternyata sudah habis biaya sekian %. Saya harus lakukan itu biar nanti di end-nya tetap menggunakan budget yang ada. Artinya track-nya itu akan kembalikan. Coba pindah ya. Sebentar ya. Oh ya. Oke. Ya. Nah, ini yang dikatakan itu adalah bagaimana kita menghitung estimate to complete, ya, berdasarkan apa tadi yang sudah kita evaluasi di waktu tertentu, bagaimana kita memperkirakan kapan proyek itu akan selesai atau berapa biaya yang harus dikeluarkan lagi, berapa biaya yang tersisa. Nah, kalau kita menghitung estimate to complete ETC itu adalah seperti ini formulanya. Berarti budget actual cost dikurangi dengan EP dibagi dengan CPI yang kita dapatkan tadi ya. Budget at cost completion dikurangi dengan earned value yang kita hitung adalah total biaya yang telah dianggarkan. Nah, setelah itu apalagi yang kita hitung Bapak Ibu adalah kita akan menghitung estimate at completion, kapan kira-kira proyek itu akan selesai. Ya, ini didapatkan dengan formula ini. Ya, biaya aktual ditambahi dengan ETC, sudah kita hitung di awal tadi. Nah, terus
bagaimana kita memperkirakan penyelesaian proyek konstruksi itu dengan kondisi waktu kita tinjau. Nah, ini ada formulanya. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu adalah perkiraan waktu penyelesaian. OD itu adalah waktu yang direncanakan, ini sesuai dengan schedule, baseline, itu dikurangi dengan waktu yang sudah digunakan, AT, itu dibagi dengan SPI yang sudah kita hitung, terus ditambahkan dengan waktu yang sudah dikerjakan, AT, waktu yang sudah ditempuh. Nah, kalau kita lihat dalam grafik, Pak Ibu, dalam grafik, ya, dalam grafiknya, nah ini disebutkan seperti ini. Tadi ada, ini adalah biaya, dan di sini adalah waktu. Nah, ini berdasarkan data-data kita akan plot adalah inilah rencananya, rencana. Nah, ini yang dikatakan tadi adalah net value, EP ya. EP itu adalah biaya yang dikeluarkan ya, biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan tanggal. Nah, kalau ini garis putus-putus di sini waktu kita tinjau. Nah, kita evaluasi. Nah, ini adalah actual cost. Actual cost berapa biaya yang dikeluarkan ya. Itu. Nah, ini dapat dilihat kalau misalnya nanti actual cost-nya di bawah sini atau kalau EP-nya di atas sini, apa yang terjadi? Ya, ini hampir sama dengan kurva S. Apa yang terjadi? Mari kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini tadi di sini kita meninjau ya. Waktu kita meninjau di sini. Nah, kalau misalnya ini masih kurva yang sesuai bahwa apa tadi yang dikatakan schedule varian, ini dia berarti VV dikurangi dengan EV. Apa yang dikatakan dengan cost varian itu adalah AC dikurangi dengan EP. Terus apa yang dikatakan dengan CPI ini mengulangi kembali apa SPI dan apa CAEC ini. Sini. Terus begitu kira-kira Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Nah, kita coba masuk ke sebuah case project. Case project tadi adalah kita masuk ke materi pengantarannya. Sekarang kita coba masuk ke case sebuah project. Nah, ini ada sebuah project namanya project apartemen building ya. Saya sebutkanlah di sini tanpa nama. Ya. Jadi memang kalau tidak saya sebutkan nama aslinya. Di mana sesuai dengan perhitungan dihitung bahwa budgetingnya adalah 164 miliar setelah dikurangi pajak. Ya, kita bermain dengan tanpa pajak. Ya. Jadi udah kita kurangin. Dan kalau sekarang kan itu ada 11%. Ya. Terus direncanakan proyek itu akan selesai dalam waktu 62 minggu atau 434 hari. Saya gambarkan garis di bawah ini adalah menunjukkan minggu dari pertama sampai ke minggu terakhir, 62 minggu. Karena proyek ini dilakukan monitoring evaluasi bahwa di minggu ke-36 mulai dia tidak mengalami keterlambatan. Berjalan terus sampai ke minggu ke-48 dia masih tetap mengalami keterlambatan. Akhirnya dilakukanlah monitoring evaluasi terhadap nilai hasil yang sudah dikerjakan mulai dari minggu pertama sampai ke minggu 48. Nah, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan perhitungan itu? Yang pertama, Bapak Ibu, kita sudah mempunyai time schedule yang dilengkapi dengan kurva S.
Ini hanya contoh, ya, time schedule dengan Kurva S. Kita harus punya itu. Terus yang kedua sudah ada bobot rencana. Bobot rencana ini sudah dibuat per minggu. Ya, minggu pertama berapa bobot rencana, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke akhir minggu, akhir proyek. Dan juga di sini ada yang dikatakan dengan adalah bobot kumulatifnya, ya, kumulatif, ya, kumulatif itu dijumlahkan. Ya. Terus ada juga aktual progres per minggu. Itu juga ada aktualnya, ini yang merah, ini adalah aktualnya. Nah, terus baru ada kumulatif aktual per minggu itu kita jumlahkan. Ya. Nah, hal itu yang kita harus punya, karena ini menyangkut nilai hasil. Itulah yang dikatakan tadi sebagai baseline. Bahwa sebelum proyek itu dieksekusi, kita sudah siapkan baseline ini. Cuma beda-beda memang, Bapak Ibu, ada kadang-kadang baseline dibuat per bulan, ada per minggu. Nah, kalau case kita ini, di case project ini kita buat per minggu. Ya, ini case-nya project tadi yang saya katakan bahwa tren performance daripada project itu terlambat. Dari minggu ke-36 sampai 48. Itu dilihat dari ini. Minggu ke-36, dia sudah minus 0,51. Selanjutnya 0,83. Dia bertambah terus, bertambah deviasinya sampai di minggu ke-48 hampir 6%. Itu diperlihatkan dengan grafik kurva S di sini. Ini kurva rencana dan realisasi ini. Nah, kita lihat di sini udah mulai menurun. Nah, ini disebutkan tadi sudah di minggu ke-48 ya, sudah mencapai hampir 6%. Nah, kalau hal ini tidak diantisipasi ataupun kalau hal ini terus berjalan seterusnya ke akhir, ke minggu ke-62, apa yang akan terjadi terhadap proyek ini? Akhirnya itu dievaluasi untuk bisa memperkirakan dan bisa mengambil langkah. Seorang project manager, seorang project control, memang idealnya sudah sepantasnya untuk menguasai hal ini. Ini tadi budget kita ya, budget setelah dikurangi pajak. Nah, yang pertama kita hitung apa tadi adalah kita menghitung PV, ya, plan value, ya. Nah, itu adalah bobot yang kita rencanakan, ya. Ini bobot yang direncanakan, ya. Terus ini adalah kumulatifnya. Saya munculin di sini adalah semua minggu, tapi di lampiran slide ini ada setiap minggu 1, 2 sampai sekian. Untuk kita mendapatkan kumulatif ini. Ya. Jadi sini saya tampilkan hanya per 4 ya. 4 minggu ke-12, 24, 36 dan 48. Nah, bobot pekerjaan minggu ke-12 adalah 0,61. Nah, itu dikumulatifkan dengan sebelumnya ketemu segini, 8, segini. RAB sekian sehingga dihasilkan adalah untuk minggu ini dikali ini dikali ini ketemu ini. Sedangkan kumulatifnya dijumlahkan dengan sebelumnya adalah ini. Nah, begitu di minggu ke-24, 36 yang terjadi kemunduran. Progresnya sudah jauh gitu ya. Nah, ini dihitung. Nah, ini kita akan mendapatkan berapa BP-nya. Begitu juga minggu ke-4. Nah, yang nilai kita sudah ketahui. Kita sekarang mencari nilai EP atau BCWP itu diambil dari realisasi bobot realisasi progres dikalikan daripada nilai kontrak. Nah, ini di buku 12 dapatkan segini, itu kita kalikan ini
ya, akan menghasilkan ini. Secara kumulatif, itu minggu pertama sampai ke-12 dihasilkan seperti ini. Ini kita kaitkan dengan nilai kos seperti ini. Akhirnya kita setelah menemukan nilai EV. Nah, maaf, ini bukan EV. Kita hitung adalah SP-nya tadi, ya, schedule variannya tadi. Schedule varian nilai EP dikurangi planning. Ini kita memindahkan dari nilai tadi, EP-nya berapa, minggu ke-12 berapa, PP-nya berapa, kita kurangkan, kita temukan ini di schedule variance. Ya, inilah berarti kolom 2 ini dikurangi kolom 3 akan menghasilkan yang di dalam kurung ini. Kita mengetahui schedule varian, terus ada lagi tadi cost variance. Cost varian itu adalah EV dikurangi dengan ASI. Nah, kita ambil dari data tadi, kita kurangkan, akhirnya diketahui inilah nilai CP-nya. CP ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, setelah itu apa lagi yang akan kita hitung? Nah, ini, oh ya, ini tadi gambar tadi dari hasil nilai EV dan PP dan actual cost, kita buat grafiknya. Ya. Grafiknya, dan juga memang menyerupai dengan apa yang ada di schedule tadi. Ya, schedule yang ini grafiknya, di mana itu adalah actual cost-nya ada di sini. Rencananya ada di atas, ya, seperti itu. Nah, ini grafik ini terkait dengan biaya dan waktu di setiap minggu. Ya, di setiap minggu. Terus kita fokus tadi adalah minggu ke-36 sampai ke minggu ke-48 dalam tahap evaluasi kita. Nah, setelah itu kita menghitung schedule performance index (SPI). Ya. SPI adalah formulanya adalah ini, EP dibagi PP, yang mana setiap minggu kita sudah hitung tadi dan dihasilkan ini. Nah, muncullah nilainya di sini. Ya. SPI itu pada minggu ke-12 dihasilkan masih lebih besar daripada 1. Artinya proyek itu lebih cepat. Ya. Nah, padahal di minggu ke-36 dan 48 dia sudah di bawah 0,9. Ya, di bawah 1. Artinya proyek itu terlambat. Nah, ini sejalan dengan apa yang ada di kurva SI tadi, bahwa minggu ke-36 sampai ke-48 dia sudah variabel sampai ke bahkan minggu 48 minus 6%, hampir 6%, ya. Ini adalah SPI-nya. Nah, setelah itu kita hitung biaya, cost, CPI. Ini kita bagikan, earned value dibagikan dengan actual cost. Nah, ini, ternyata dari minggu, kalau biaya di minggu ke-24, dia sudah bernilai 0,72. Ya. Artinya kalau 0 di bawah 1 itu sudah lebih boros. Kita bandingkan terhadap baseline yang kita rencanakan. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai-nilai ini. Nah, akhirnya kita memperkirakan kalau dengan kondisi yang ada sekarang, kondisi yang ada sampai minggu ke-48 dipertahankan, maka proyek ini akan menghabiskan dana berapa? Ini kondisi di minggu ke-48 yang kita tinjau tadi, dia sudah habiskan biaya seperti ini. Nah, kalau dengan kondisi yang ada dari minggu pertama sampai ke 48, secara khusus minggu 36 sampai 48, maka proyek ini selesai, diperkirakan akan selesai dengan biaya 169 juta. Ya. Nah, ini biaya dengan kondisi yang sama, kita berjalan konstan seperti yang sudah akan menelan biaya 160 juta. Nah, bagaimana dengan waktu? Bagaimana dengan waktu? Kalau dengan kondisi itu juga kita pertahankan, maka waktunya akan menjadi 443. Ya, kita masukin ke sini masing-masing angkanya. Ya.
akan menghasilkan 443. Ya. Ini sudah diketahui di sini ada OD-nya, AT-nya, sudah diketahui di sini SPI-nya. SP yang kita ambil adalah di minggu terakhir waktu kita tinjau. Nah, akhirnya dihasilkanlah 443 hari. Dengan catatan kondisi yang ada kita pertahankan. Istilahnya cara kerja, metode, dan jumlah resource dipertahankan, maka akan dihasilkan seperti ini. Ya, conclusion. Jadi dari case project kita tadi, Bapak Ibu, project itu akan terselesaikan dengan kondisi mengikuti yang sudah berjalan, itu menjadi 443 hari. Dari jadwal baseline yang kita telah rencanakan itu 434 hari. Artinya akan lebih dari rencana semua. Begitu juga terkait biaya. Biayanya dengan kondisi yang ada akan mencapai 169 sekian miliar. Dari rencana anggaran awal itu 164,5 M. Artinya poin 1 dan 2 maksudnya ini, poin 1 dan 2 ini akan terjadi jika performance project sama dengan sebelumnya. Tidak ada perbaikan, tidak ada peningkatan. Dengan melihat seperti ini, kondisi seperti ini, berarti seorang project manager atau seorang yang mengerjakan project akan bisa mencari langkah upaya untuk mengembalikan agar hal ini tidak terjadi. Yang jadi 443 atau menjadi biayanya 169 tidak terjadi. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Apa yang dilaksanakan? Itu lain lagi, lain kali nanti kita bahas lagi terkait dengan upaya-upaya itu. Nah, kalau digambarkan dengan grafik, ya, dengan grafik hasil kita tadi. Nah, di sini tadi di minggu ke-48 kita melakukan studi. Minggu ke-36 sampai 48 kita studi di sini. Setelah itu akan dihasilkan bahwa jadwal awal itu adalah akan diselesaikan dalam 434 hari. Ternyata dengan mengambil skema yang sama akan menjadi 443 hari. Dan biaya juga biaya yang awal, ya, awal direncanakan 164 menjadi 169. Yang tanda merah ini adalah unsur resiko. Bagaimana kita mengeliminir resiko ini, bagaimana kita mengavoid resiko ini, kita tidak bahas sampai ke situ, akan kita lanjutkan di next webinar. Tapi sudah mengetahui, kalau kita mempertahankan cara kerja di sini, proyek yang kita lakukan, maka akan mengalami seperti itu. Sebelum ini terjadi, sebelum resiko ini terjadi, tentu bisa diantisipasi. Dengan cara apa? Ada antisipasi. Ya. Kira ini hanya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada perhitungannya per minggu. Ya. Sini jelas ada per minggu, mulai dari minggu pertama, berapa bobotnya, ini rencana ya. Plan rencana sampai ke 62 dengan total budgetnya segini. Ya, ini semua minggu. Terus ini hasil hitungan adalah NPW-nya. Ya, terus ini aktual cost-nya. Nah, ini schedule variannya, ini cost variannya. Nah, ini CPI per minggu, SPI. Nah, ini schedule varian per minggu. Ya, varian schedule ya, per minggu. Cuma saya hanya highlight tadi hanya yang berwarna kuning ya, yang ada tanda minggu-minggu berwarna kuning. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan materinya.
sekali lagi saya katakan bukan berarti mari kita berdiskusi. Berdiskusi barangkali ada juga masukan terkait dengan bagaimana mengevaluasi sebuah proyek berdasarkan nilai hasil. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya. Terima kasih Pak Hamonangan narasumber kita. Sungguh jelas ya, dan terang sekali apa yang sudah dijelaskan. Konsep earned value itu seperti apa, dan sudah ada studi kasusnya. Dan di lapangan pasti terjadi seperti apa yang disampaikan Pak Hamonangan Girsang. Sehingga sebelum itu terjadi, maka ya sudah ada antisipasi ya, pengendalian yang dilakukan melalui rapat-rapat mulai minggu pertama, minggu kedua, dan selanjutnya. Sehingga nanti proyek tersebut tepat biaya dan tepat waktu. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, jika ada di antara kita yang mengajukan pertanyaan, ya menambah informasi kepada kita semua, kita sangat berterima kasih. Jadi sekarang jam 16.26 ya, 25, kita sampai jam 5.45 ya. Ya kalau ada nanti perlu ditambah lagi, maksimumnya jam 6 karena sudah maghrib di atas jam 6. Barangkali itu. Untuk yang pertama saya lihat ada Pak Dopir ya, Pak Dopir lagi raisen. Silakan Pak Dopir. Oke, terima kasih Pak Hamonangan. Terima kasih Pak. Sukses selalu ya. Sukses semua, sehat semuanya. Tadi menarik memang pembahasan terkait dengan end value ya. Kira-kira untuk end value sendiri itu bisa nggak digunakan bukan pada evaluasi pada saat proyek? Kira-kira bisa nggak ya? Itu inti dasarnya. Ini kan tadi disampaikan ada contoh kasus proyek yang sudah berjalan. Nah, itu khusus proyek yang baru atau proyek yang akan kita buat satu perubahan, misalnya ada addendum dan sebagainya, masuk di situ nggak itu Pak Anoman? Kira-kira itu yang mungkin mohon penjelasan lebih detail seperti apa sih? Apakah end value itu khusus untuk proyek yang sedang berjalan atau bisa digunakan pada proyek yang revisi atau perbaikan dalam hal setelah adanya addendum atau perbaikan dari. Nah ini mohon apa namanya pencerahan. Terima kasih Pak Moderator. Maksud. Iya, terima kasih Pak Dopir. Jadi Pak Hamonangan, jadi apakah earned value ini bisa diterapkan? Ya kalau ada misalnya addendum perubahan-perubahan, ya silakan Pak Hamonangan. Ya, terima kasih Pak Dopir. Salam kenal, salam sehat juga Pak. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Salah satu konsep earned value ini adalah kita harus mengetahui actual cost, ya, ataupun nilai hasil end value, ya, yang dikeluarkan tatkala kita mengevaluasi. Artinya, kalau ada actual cost, berarti proyek itu harus berjalan. Ya, sepakat kita dulu di situ ya. Ada actual cost berarti proyek itu berjalan. Jadi kalau proyek belum berjalan, tidak ada actual cost, berarti kita tidak bisa mengapply earned value ini. Itu salah satunya. Nah, istilahnya kita masih dalam tahap perencanaan, masih merencanakan, kita belum bisa melaksanakan end value. Ya, terus yang kedua terkait dengan misalnya di tengah jalan ada addendum. Ada addendum. Artinya addendum itu ada, kita anggaplah ada pertambahan nilai kontrak atau pertambahan waktu. Misalnya dengan addendum itu bisa berimplikasi terhadap biaya atau terhadap waktu. Nah, bisakah kita melaksanakan end value itu? Tetap bisa. Berarti tatkala ada addendum sudah kita berjalan, kita tetap mengimplementasikan, artinya akan berubah lagi. Berarti dengan sebelum addendum itu kita akan mengambil
bagaimana nilai EP-nya, bagaimana PP-nya, itu sudah kita aplikasikan. Nah, ternyata ada adendum, ada perpanjangan waktu, ada penambahan biaya, kita aplikasikan lagi yang baru. Nah, cuma memang kendalanya di sini ada. Kendalanya menentukan bobot yang sudah berlalu, ya, yang sudah dijalani, sedikit agak susah. Karena pembagi kita sudah berubah. Nilai totalnya sudah berubah, bobotnya sudah berubah. Tapi bukan dalam arti tidak bisa, tapi saya bilang akan mengalami kesusahan. Nah, makanya kita memang NPL ini sengaja diharapkan tidak terjadi ada pertambahan biaya, adendum, dan segala macam. Tapi kan itu tidak bisa kita hindari. Dalam sebuah proyek itu lumrah. Tapi metodenya seperti itu, Pak. Bisa dikerjakan, tapi dengan sedikit sudah agak gimana gitu, agak susah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak Dopir. Oke, terima kasih. Pak, bagaimana Pak Dopir? Jadi sepertinya sudah ya pas ya. Sudah, jadi ya, dan sangat cocok sebenarnya ya di konsep NPL ini sangat cocok dipakai untuk yang bermasalah ya, yang putus di tengah jalan ya, sehingga nanti kita bisa memperkirakan berapa pertambahan waktu. Itu tadi Pak Hamunangan sampaikan, berapa pertambahan waktu yang memungkinkan dengan asumsi ya ada jumlah tenaga kerjanya, sources-nya lah seperti apa ya, ada asumsinya yang dipakai. Apakah tetap kalau untuk mempercepat berarti asumsinya resources-nya diperbanyak ya Pak Hamunangan ya, kalau ingin mempercepat gitu ya, barangkali itu. Jadi diskusi kita ini memang cukup menarik di sini, banyak ya, jadi sangat cocok, sehingga nanti bisa diperkirakan berapa kira-kira biaya yang harus disiapkan oleh si kontraktor itu, Pak. Ya, udah pas itu. Silakan Pak. Yang kedua Pak Kurniawan auditor. Silakan Pak Kurniawan. Terima kasih. Saya konsepnya kamera ya. Pertama, kalau yang disajikan tadi narasumber terhadap nilai anggaran, termasuk juga keterlambatan atau deviasi, dan menyebabkan akan berpengaruh terhadap produktivitas dan penambahan anggaran. Nah, pertama, diskusi saya adalah bicara deviasi, berarti kan antara realisasi yang direncanakan dan realisasi kumulatif tiap minggunya atau tiap harinya itu terjadi selisih ya, selisih kurang. Nah, deviasi kan akan berkaitan juga dengan mungkin ya kalau proyek pemerintah Pak, kontrak kritis, source cost meeting. Ya, source cost meeting. Nah, tadi digambarkan bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul, makin lama kerjaannya, makin bertambah biaya-biaya baik upah tenaga kerja, baik mungkin sewa kalau ada sewa peralatan, ya kan, upah tenaga kerja atau sewa peralatan. Nah, memang di kurva S ini Pak, memang tidak bisa menghitungkah, kan di dalam analisa satuan pekerjaan ini kan kalau untuk 1 meter persegi misalnya untuk pekerjaan tukang, untuk memplester atau pasangan batu kan sudah dihitung koefisiennya Pak. Sudah dihitung koefisien termasuk nilai anggarannya. Apakah memang KPSI tidak bisa menghitung secara real kalau dia produktivitasnya dalam 1 hari dia memasang pasangan batu bata setengah atau penuh itu cuma setengah meter persegi atau 1 meter persegi, yang dimana dalam ratnya harus 2 meter persegi, apakah KPS bisa menghitung Pak hal demikian gitu ya, sehingga si tukang A misalnya yang tadi dalam kontrak ya dalam RAB dia bisa menghasilkan 1 meter persegi atau 2 meter persegi per hari, ternyata cuma 1 meter persegi. Apakah KPS yang disajikan tadi itu bisa menghitung akibat dampak karena produktivitas tenaga kerja? Nah, gitu. Nah, yang kedua tentu dengan beda malah kok pekerjaan borongan Pak.
atau pekerjaan kalau harian ya pasti bertambah biaya. Kalau dia borongan, nah, itu kan akan berbeda. Kalau borongan ya yang penting tercapai, itu saya bayar volumenya, tenaga kerja termasuk juga peralatan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana tentang peralatan, Pak, peralatan mekanis. Peralatan mekanis kan dipengaruhi dengan jenis peralatan, Pak, termasuk juga kondisi. Dan baik, sedang, tidak baik, kondisi juga existing lapangan juga kan dipengaruhi itu. Sehingga faktor keterlambatan tadi, deviasi, apalagi kalau di kontrak pemerintah itu, kalau SCM 1 itu ya deviasinya di atas 10%, deviasinya 10%, Pak. Lebih 10% sudah SCM 1. Apakah faktor kurva S itu dihitung, dapat menghitung hal demikian gitu. Sehingga kita memang di kurva S kita semua RAB dibagi sehingga menghasilkan bobot gitu, kalau menyusun kurva S. Apakah bisa menghitung kurva S bisa menghitung hal demikian karena kondisi alat dan lain-lain. Terima kasih Pak Hamonangan. Ya Pak, terima kasih Pak Kurniawan. Ya, makin membingungkan atau ya, jadi gini Pak Hamonangan, ya, apabila terjadi SCM, showcase meeting, ya, showcase meeting itu sudah ada aturan-aturannya. Ya, apabila 0 sampai 70% di tahap pertama dari durasi rencana itu melebihi 10% minusnya, itu maka harus diadakan SCM 1. Ya, apabila di ronde kedua durasinya sudah 70% dari durasi rencana, maka dilakukanlah SCM yang kedua apabila minus 5%. Itu ketentuan, ada aturannya seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi kalau saya simak ya, ada perubahan produktivitasnya sebenarnya itu ya. Mau alat yang bagus jadi kecil, yang enggak apa, tenaga yang terampil tidak terampil. Apakah itu bisa dilihat dari kurva S-nya ya? Nah, barangkali itu Pak Hamonangan, enak diskusi kita nih. Terima kasih. Ya, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Kurniawan, terima kasih Pak Martian juga Bapak Ibu sekalian semua. Nah, ya, betul sekali. Jadi memang kita sedikit review dulu ya. Kurva S. Nah, kurva S itu kita rencanakan berangkat dari schedule. Ya. Kita buat jadwal, berapa lama jadwal itu kita buat, baru kita bisa membuat sebuah escape. Berarti jadwal itu kita buat, muncul escape, jadwal itu dari mana sumbernya? Dari berapa volume yang dikejar dan berapa produktivitas yang mengerjakan. Nah, biar sama dulu pemahaman kita. Nah, produktivitasnya berapa? Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Kurniawan tadi, bahwa 1 meter persegi bata itu dikerjakan berapa lama dan berapa orang tukang. Itu produktivitas. Jadi kita membuat kurva S itu adalah kita berangkat dari schedule. Artinya kita membuat dulu planning, perencanaan, resource, alat dan material segalanya, baru berapa lama dikerjakan. Nah, seperti dengan volume, katakanlah volume itu di total volumenya itu ada 10.000 ton. Nah, kita pakai berapa orang tukang? Saya mau pakai 5 orang tukang. 1 orang tukang berapa produktivitasnya? Akhirnya volume dibagi produktivitas akan ketemu jadwal sekian lama mengerjakan pekerjaan besi itu. Nah, setelah ketemu jadwal itu, nah itu masing-masing kita plot berapa lama dibagi berapa minggu ya, nanti akan muncul bobotnya. Bobot itu kita kumulatifkan, nah nanti akan memunculkan kurva S. Jadi bukan kurva S yang duluan yang bisa mengatur produktivitas, tapi produktivitas yang membentuk bagaimana kurva S itu. Nah, itu dulu ya, itu yang pertama dulu. Nah, terus ada lagi pertanyaan Pak Kurniawan tadi, itu terkait kurva S ya. Bagaimana kalau pekerja borongan? Pekerja borongan berarti toh kalau pekerja borongan itu
resikonya yang beralih. Kalau pekerja borongan itu adalah berarti resiko ada di si pemborong, ya, bukan ada di resiko daripada si kontraktor lagi. Karena dia memborong kok. Memborong berarti misalnya dia bengkak, sekian biayanya yang dia keluarkan itu kan resiko di pemborong itu. Nah, kalau bagaimana dengan harian? Kalau harian itu langsung kan si kontrak itu membayar. Berarti impact-nya adalah resikonya ada langsung di kontraktor. Ini sebenarnya hanya membedakan dari unsur resiko yang dikatakan tadi. Nah, bagaimana aplikasi ini terhadap yang memborong ataukah harian? Nah, tetap relevansinya ada sama. Kalau menggunakan hubungannya kan ini kan analisis nilai hasil ini terhadap waktu dan terhadap biaya. Kalau molor si pemborong mengerjakan pekerjaan itu, otomatis akan mempengaruhi jadwal secara keseluruhan. Nah, seperti itu ya. Jadi relevansinya tetap ada. Memang kalau dari segi biaya, sedikit ini akan tidak terlalu terimplikasi terhadap si kontraktornya. Karena mandornya yang bonyok. Cuma kalau sudah mandor bonyok, dia akan lari. Mandornya lari itu ditinggalkan untuk proyek. Akhirnya ada juga yang seperti itu. Tapi kita tidak berharap seperti itu. Mandor-mandor begitu ini lari ya. Kita tidak berharap seperti itu. Tapi begitu metodenya. Nah, terus yang ketiga itu adalah peralatan. Betul. Produktivitas itu adalah dipengaruhi oleh resource. Resource itu bisa manusia, tenaga kerjanya, bisa peralatan. Semakin bagus alat, pasti produktivitasnya semakin bagus. Di samping alatnya sudah odong-odong, udah berapa lama gitu ya, produktivitasnya bagaimana. Nah, di dalam kita membuat jadwal yang awal tadi, jadwal baseline tadi, justru sebenarnya sudah kita hitungin. Tatkala kita membuat metode pekerjaan, metode cara kerja itu di awal, baseline, kita sudah perhitungkan ini. Kalau saya menggunakan alat saya, alat A ini, efisiensinya tinggal 65%. Berapa lama saya harus mengerjakan itu? Nah, makanya kembali saya katakan tadi bahwa di dalam kita merencanakan kurva S itu, bahwa itu berasal dari resource yang kita gunakan. Resource yang kita gunakan ini berarti alat-alat yang sudah pernah kita gunakan. Itu kita dalam menghitung daripada kurva S itu. Jadi itu kira-kira tadi salah satunya saya kurang paham juga yang ditanyakan oleh Pak Kurniawan. Apa tadi yang di awal tadi SCM saya kurang paham memang itu. Jadi kalau ada yang bisa menjawab mungkin karena saya memang Oke, saya bantu ya Pak Amonangan, kita karena berdiskusi nih ya. Ya, karena kita berdiskusi. Jadi menambah ya, kebetulan kompetensi saya juga di bidang ini juga ya. Jadi kurva itu kan sebenarnya ada yang pertama PP ya. Plan ya, yang BCWS-nya itu. Ya, itulah yang ada yang dibuat di awal, disepakati. Ya di pre-meeting itu. Inilah ditawarkan kontraktor udah. Nah, itu satu. Ya, nah, itu kurva S-nya. Kemudian yang tadi itu ada itu kan udah dibuat bobot-bobotnya setiap minggu ya. Bobot itu kan sebenarnya kumulatif di minggu pertama itu apa yang dikerjakan di minggu pertama ya itu kan keluar biayanya sebenarnya. Persentase itu artinya uang ya. Artinya kalau 100% kita bobot kita, uang kita 100% dari kontrak. Ya, kalau misalnya 3%, uang kita 3% dari kontrak. Bobot itu adalah hasil bagi item pekerjaan, biaya item pekerjaan di minggu pertama ya dibagi dengan total biaya yang di luar pajak tadi. Itulah bobot. Jadi kalau katakan ada kegiatan A, B, C di minggu pertama yang dikerjakan sekaligus paralel, makanya dia ketiganya. Jadi yang A, persentase A di minggu pertama, tambah persentase B di minggu pertama, tambah persentase C di minggu pertama, dijumlahkan 3, itulah total kumulatifnya di minggu pertama itu ya. Nah, sehingga di situ yang ada nanti BCWP untuk minggu yang pertama ya, seperti Pak Amonangan sampaikan tadi ya, BCWP-nya ada di situ. Berapa bisa dihitung itu kos-kosnya. Kemudian ada grafik yang tadi nama earning value ya, ada grafik makanya 3 di situ kan, ada EV
kemudian ada ACWP ya. Jadi di dalam kurva itu ada 3 kurva ya yang membentuk kurva S sebenarnya. Tapi ada kurva yang sudah selesai, yang sudah direncanakan 100%, yang aktualnya mengikuti waktu kita kapan. Kalau minggu kedua berarti ada kurvanya sampai minggu kedua kan gitu ya. Kalau minggu keempat ya sampai minggu keempat. Jadi ada tiga kurva dari situ. Sehingga kita bisa melihat tadi ya ada SPI ya, Schedule Performance Index, ada Cost Performance Index-nya di situ. Bagaimana dikatakan bahwa berhasil apabila SPI dan PI itu di atas 1 ya. Nah, itu indikator. Jadi indikatornya di dalam Ernest Pile itu lihat SPI dan lihat CPI-nya, kemudian lihat cost variannya CP-nya, kemudian lihat SP-nya ya Pak Munangnya. Itu dilihat indikator itu. Kemudian berkaitan dengan ada pertanyaan tadi itu saya lihat ya, bobot bagaimana cara menghitung bobot ya udah disebutkan Pak Hamonangan dan saya diperjelas ya. Ah, yang tadi yang dimaksud Pak Kurniawan itu ada aturan Pak Hamonangan, itu case meeting itu namanya ya. Apabila misalnya di minggu ketiga ya atau kita katakanlah 25% dari durasi yang tersedia dia sudah di atas -10, wajib diadakan evaluasi. Ya rapat untuk memastikan si kontraktor itu bisa mempercepat pekerjaannya harus di bawah yang namanya -10%. Sehingga itu produktivitasnya harus ditingkatkan, ya dananya harus ditingkatkan, pekerjanya ditambah apabila memungkinkan di lapangan. Ada pada kenyataannya bahwa di lapangan itu tidak mungkin ditambah manusia gitulah. Ada kenyataan karena medan kerjanya ya. Nah, oleh karena itu mungkin dibantu dengan pekerjaan lembur gitu. Lembur ya supaya jam kerjanya itu bertambah hingga berefek kepada waktu produktivitas hari. Nah, itu yang konsepnya barangkali di saya itu diskusi karena pertanyaan tadi Pak Ronald itu Kurniawan. Nah, itu memang ya kenyataan di lapangan. Barangkali itu yang bisa berbagi kita. Silakan Pak Muna. Ya, terima kasih Pak Mardi dan sudah menambah juga pengalaman diskusi kita ya. Dan juga dengan Pak Kurniawan. Satu lagi saya tambahkan dengan Pak Kurniawan tadi. Nah, misalnya produktivitas alat itu kembali kita ke metode kerja. Ya, metode kerja berarti waktu menyusun metode kerja kita sudah sebutkan di situ bahwa katakanlah ekskavator tipe berapa dan tahun berapa sudah muncul di situ. Namun kalau di dalam pelaksanaannya ternyata yang didatangkan lain itu kan sudah tidak sesuai lagi dengan metode kerja. Akhirnya kan mempengaruhi produktivitas. Berarti pengawas di situ atau owner di situ ya berhak mengembalikan peralatan itu karena tidak sesuai dengan yang mereka sudah submit di dalam metode kerja ataupun di dalam baseline. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Kurniawan. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya Pak Kurniawan ya. Siap. Nanti kita diskusi lagi. Siap. Ya, yang ketiga itu sudah Raisen Ronald A. Beteng. Silakan Pak Ronald. Ya Pak, ya makasih Pak Mardi. Pak Girsang izin Pak, mau tanya, kalau dia bernilai deviasi negatif, itu dinilai berapa atau di range nilai berapa yang sudah bisa dijadikan patokan paling tidak untuk menjadi trigger bahwa ini ada sesuatu yang salah gitu. Kemudian yang kedua, tadi tentang deviasi negatif. Saya berbicara tentang deviasi positif, Pak. Dalam artian begini, studi kasus saya dapati bahwa di dalam kontrak itu waktu pelaksanaan saya itu misalnya 6 bulan. Ternyata pekerjaan bisa selesai dalam 3 bulan. Ini ada indikasi bahwa tidak atau
kurang tepat atau tidak serius atau apapun itu, PPK atau perencananya dalam menghitung waktu pelaksanaan, salah menilai soal metode pelaksanaan ataupun apa itu, sehingga ini apakah dalam artian ini apakah deviasi positif juga ada perhitungannya yang menandakan bahwa dia terlalu cepat pun itu tidak bagus atau bagaimana, artinya ada yang salah. Apalagi misalnya Pak, ada mutu-mutu yang dikesampingkan nilainya, misalnya umur beton misalnya, umurnya belum cukup umur, sudah dikerja pekerjaan lanjutannya. Jadi apakah memang ada, karena ini tentang negatif, apakah juga secara positif deviasi itu ada perhitungannya sendiri atau tidak ada? Ya mohon informasinya. Terima kasih Pak Girsang. Saya kembalikan Pak Ronald. Silakan Pak Munangan. Jadi kecepatan pun nggak bagus katanya kan. Tapi satu yang menarik juga ya, mungkin bisa kita pahami. Minus berapa ya supaya kita itu cepat-cepatlah mempercepatnya. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak Ronald. Ya, jadi saya coba untuk menjawab. Tatkala pekerjaan kita itu sudah di bawah daripada yang rencana, hasil yang kita dapatkan itu sudah di bawah dari rencana, itulah yang dikatakan tadi minus. Nah, minus berapa baru kita harus bisa mengambil sebuah keputusan kita bergerak? Saya pikir ini tidak ada angka yang bisa dijadikan patokan. Tapi tatkala yang perlu kita ingat, tatkala proyek yang kita laksanakan itu sudah berada di bawah nol, berarti itu sudah alarm. Kita harus mulai membaca antisipasi apa. Kalau begini terus, udah kita alarm, kita lakukan untuk pelaksanaan monitoringnya. Baik itu monitoring dalam artian, ya bisa dengan metode NVRU atau bisa dengan metode yang lain, bisa. Salah satu saja ini. Tapi setahu saya tidak ada angka yang khusus. Sekian persen di bawah baru kita melaksanakan monitoring. Justru yang saya tahu, setiap saat, day by day sebenarnya kita monitoring progres itu. Setiap hari ada rekodnya sebenarnya. Progres itu tercapai tidak? Tercapai tidak? Ya kumulatif per minggu, per bulan, atau di akhir proyek. Nah, itu Pak yang terkait dengan yang negatif. Nah, kalau positif, justru sebenarnya lebih bagus. Ya, lebih bagus kalau lebih cepat. Nah, tapi perlu juga digarisbawahi. Lebih cepat dalam arti mengikuti semua aturan. Aturan itu bisa spesifikasi, bisa dari mutu, itu kan dalam proyek dari kualitas kan itu dicek juga, ada checklistnya, sesuai nggak dengan spesifikasi checklist itu. Katakanlah kalau mau pengecoran gitu ya, dicek besinya apakah sudah terpasang, besinya cocok diameternya dan sebagainya, dicek. Nah, ditandai dengan checklist, ditandatangani QC-nya, ditandatangani oleh kontraktor, ditandatangani oleh si konsultan pengawas. Nah, kalau sudah semua dilakukan itu, berarti produktivitasnya bagus, bisa mencapai sampai 3 bulan lebih ahead, lebih maju. Wah, untung dong Pak kontraktornya. Yang tidak mau pasti untung. Ya mungkin itu bisa tercapai seperti itu. Dia sudah mengikuti mutu yang benar, berarti dia mempermainkan resource. Resource-nya dalam perencanaan dia cuma rencanakan katakanlah tenaga, kalau dibawakan tenaga kerja itu manusia itu hanya 10 orang. Ternyata di dalam pelaksanaan dia pakai 15 orang. Ya bisa cepat. Begitu juga dengan peralatannya. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, karena saya juga pernah dikonsultan. Salah satu efeknya yang terjadi kalau seperti itu, pembayaran untuk diharapkan gitu. Iya, karena dilema juga aduh cepat kerja 6 bulan tapi cuma 3 bulan selesai. Mana kita tanggung jawab sama saja, tanggung jawabnya sama, tapi uangnya berkurang. Mungkin saja Pak jadi bahan diskusi. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Saya tambah sedikit ya. Jadi ini ya yang minus itu nggak ada itu ya Pak Ronald ya, nggak ada minus. Cuma di rapat
rapat mingguan, kalau terlambat itu sudah dibini sama PPK sama konsultan pengawas, segera percepat, ya kan? Tetapi di situ tidak memaksa. Tapi yang kalau dia udah minus 10, ya wajib itu ada SCM. Di situ dia memaksa yang tadi itu. Nah, di SCM itu dia memaksa. Tapi kalau mau minus 5, minus 4 ya nggak ada seperti itu ya. Jadi nggak ada angka minus yang izin Pak Mardi, kadang artinya untuk di daerah-daerah yang terpantau bagus, kemudian pengawasannya ketat, misalnya di kota, di mana-mana, oke lah Pak, memang betul seperti itu, normatifnya seperti itu. Cuman kita ini, izin Pak, saya di Papua, jadi kadang, ya artinya human resource-nya, pengawasannya, ketaatan terhadap ininya, pertemuan untuk koreksi, apa tadi, PCM itu dilaksanakan atau tidak, itu relatif Pak, kadang malah tidak dilakukan gitu. Kadang tidak malah dilakukan. Tapi ya seperti itulah keadaan di Papua. Spesial Pak kalau Papua, agak beda. Kalau itu di tempat di kota di Jawa atau di Sulawesi, mungkin lah dia seperti itu yang selalu terjadi. Tapi kalau di Papua memang kita ada special case kalau kita di Papua Pak. Tapi kita berusaha sebisa mungkin untuk ya memenuhi itu. Begitu Pak. Ya, oke, ada Pak Hamonangan di komen. Ya, itu tambahan aja dari Pak Ronald. Memang kita harus tetap memperhatikan resource itu ya. Tidak bisa samakan resource yang di Papua dengan di Jawa, tetap ada perbedaan produktivitas. Makanya Pak, kalau di dalam menyusun anggaran atau menyusun schedule, itu yang pentingnya produktivitas berapa. Artinya tenaga yang kita gunakan apa. Kan itu. Produktivitas akhirnya bisa juga memplotting di dalam sebuah schedule kurva S tadi base daripada yang kita gunakan. Nah, makanya seperti kontraktor-kontraktor yang sudah punya nama yang besar itu, mereka sudah ada database nih. Masing-masing dari project A mereka ambil database produktivitas. Ada project B, database produktivitas. Nanti tatkala mereka tender, mereka tinggal ngambil database itu. Oh, dulu di project A saya pakai tenaga kerja. Proyeknya yang di tender sekarang dekat dari situ, saya akan gunakan produktivitas sana untuk mengikuti tender. Makanya besar kemungkinan mereka akan dapat. Dibandingkan kita hanya mengambil produktivitas yang dihasilkan oleh SNI, PUPR. Itu kan tidak applicable sekali. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Ronald bisa membantu, Pak. Pak, seperti itu Pak. Artinya kadang ada nilai-nilai tertentu yang kami di Papua sebetulnya harus jujur Pak tidak terwakili sebetulnya. Tapi ya begitulah, memang ya kita harus mengikut kepada aturan yang lebih di atas. Begitu Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Makasih, semangat Pak Ronald. Siapa? Ya, makasih Pak Mardi. Pak Ronald ini memancing diskusi nih. Jadi ini Pak Ronald, ini kalau ada di antara kita mahasiswa ini bisa jadi bahan skripsi dan tesis ini Pak Munangan ini. Bisa, cocok ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi apa tadi itu penawaran, ya pembuatan kurva S ya kan? Iya. Ya. Betul. Menurut Ya, daerah. Pak, banyak mahasiswa di sini Pak. Banyak mahasiswa ini menarik ini ya. Ya, banyak mahasiswa. Faktor apa yang mempengaruhi pembuatan kurva S? Itu judul itu. Ya, judul itu, topik yang menarik itu. Ya. Pak Muhli ada di sini, kayaknya menarik tuh Pak Muhli. Soalnya Pak Muhli rajin ini ngikuti. Ya, Pak Muhli ya. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembuatan kurva S? Studi kasusnya nanti sampelnya ambil dari Jayapura, ambil dari Jakarta, ambil dari Sumatera Utara dengan memakai Google formulir. Jadi kita nggak perlu ke Pak Ronald ke apa sana ke kampungnya ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Ronald ya sudah menunjukkan topik yang baru.